Shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Saya terus berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat kabar baik, akhir-akhir ini nama Abdul Somad kembali diperbincangkan di media sosial. Setelah tertangkapnya Bapak Muhammad KC dan juga Ustadz Yahya Waloni. Kira-kira apa yang dipersoalkan dari Bapak Ustadz Abdul Somad? Ternyata yang dipersoalkan adalah pernyataan beliau bahwa di dalam salib ada jin kafir. Dan yang sangat disayangkan, jin kafir tersebut beragama Kristen. Sehingga jin kafir itu bisa mengatakan haleluya, haleluya. Ini sangat-sangat disayangkan ya, seorang ustadz yang terpelajar mengatakan hal demikian. Dan saya tidak tahu kapan Bapak Ustadz Abdul Somad melakukan riset sehingga menemukan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir dan jinnya itu beragama Kristen. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ya waladi, wahai anakku, kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu, jangan sok tahu. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau ada orang ngaku melihat jin, maka jangan diterima kesaksiannya. Sudah selesai. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku dia lihat jin, maka kesaksiannya itu ditolak. Sebab itu membuka celah dusta bagi siapapun. Nah, ada ini yang repot kan, aneh-aneh begitu. Yang jelas jangan biasakan orang menjadi pembohong. Itu selesai. Jangan ada bualannya, jangan ada tambahannya macam-macam. Artinya waspadalah Anda kalau sudah orang banyak cerita yang aneh-aneh seperti itu. Ingat Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kalau ada orang berkata dia melihat jin, jangan diterima kesaksiannya. Apanya Pak? Diduga dia banyak bohong, gitu loh. Kecuali jin yang sudah menjelma jadi manusia. Saya lanjutkan, karena apa? Jin menjelma jadi manusia itu ada. Jadi kalau dia di alamnya Anda tidak bisa melihat, kecuali Anda jadi jin. Kalau di alamnya nggak bisa, dia punya alam sendiri. Dikatakan kan dalam Al-Quran, kita melihat mereka, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Mau ngaku melihat Anda membohongi. Meresponi video tersebut, pernyataan Abdul Somad tersebut, salah seorang ustadz yang bernama Buya Yahya mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sebenarnya sangat keliru di dalam hal ini. Sebab dia telah berbohong, berdusta karena mengaku melihat jin kafir tersebut. Dilanjutkan bahwa kita bisa melihat jin kecuali kita menjadi jin terlebih dahulu. Karena itu sangat tidak dipercaya jika seorang ustadz bisa melihat jin itu, apalagi jinnya itu di dalam salib.
Berarti beliau mungkin pakai indera keberapa ya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang saya ingin katakan bahwa beliau seorang ustadz sangat terpandang seharusnya dalam berdakwah harus hati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Sebab ketika dia salah dalam menyampaikan sesuatu, maka akan banyak sekali orang yang tersesat. Sebab orang-orang muslim akan memandang bahwa oh ya, berarti benar di dalam salib itu ada jin kafir, dan berarti ada jin yang beragama Kristen sehingga bisa mengucapkan haleluya, haleluya, bisa fasih menggunakan kata haleluya itu yang identik sering digunakan oleh orang-orang Kristen. Nah, yang sangat disayangkan lagi, beliau adalah seorang yang berpendidikan. Saya tidak tahu apa yang dipelajari sama beliau sehingga dengan mudahnya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Karena itu demi keadilan, saya berharap Ustadz Abdul Somad juga secepatnya ditangkap. Sebab kasusnya antara Bapak Muhammad KC dan beliau itu serupa. Kenapa? Sama-sama berbicara tentang jin. Bapak Muhammad KC mengatakan membaca ayat bahwa Nabi Muhammad dikelilingi oleh jin, dan itu ada ayatnya. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Abdul Somad itu berbeda, karena menurut saya itu adalah hasil dari halusinasi beliau. Mungkin tujuannya supaya jemaahnya itu senang atau apa, saya tidak tahu. Tetapi karena hal itu beliau melakukan banyak kesalahan. Dan saya ingin katakan bahwa di bumi Indonesia ini yang terdiri dari bermacam-macam agama tidak mengizinkan manusia penista agama seperti Ustadz Abdul Somad ada di sini. Karena apa? Dengan pernyataanmu kamu telah membuat gaduh di negeri ini. Karena itu saya terus berharap supaya kasus ini diusut. Memang beliau telah memberikan klarifikasi, tetapi dari klarifikasi itu membuat orang Kristen semakin sakit hati, sebab beliau tidak mengakui bahwa dia bersalah dalam hal itu. Dia enggan untuk meminta maaf, dan hal itu sangat melukai kami sebagai orang Kristen. Kami berharap beliau minta maaf, tetapi apa yang dilakukan Bapak Abdul Somad berbeda. Dia malah mengatakan bahwa dia tidak menyinggung siapapun, dia tidak merasa bersalah. Loh, jika Bapak tidak menyinggung siapapun, kenapa Bapak harus membawa-bawa salib, simbol dari agama Kristen? Dan kenapa juga Bapak harus menyebut haleluya, haleluya? Wow. Bapak sangat-sangat tidak tahu diri dalam hal ini jika Bapak mengatakan bahwa Bapak tidak bersalah. Bagaimana coba teman-teman muslim bayangkan jika kami orang Kristen juga menggunakan cara berpikir yang sama seperti Bapak Abdul Somad, maka akan jadi seperti apa kehidupan umat beragama di Indonesia? Pasti akan lebih parah dan lebih keruh negeri kita ini. Bayangkan nih, Bapak Abdul Somad mengatakan sesuatu yang tidak benar, dan kami juga akan mengatakan sebaliknya. Pasti teman-teman muslim tidak menerima itu. Karena itu, saya menghimbau kepada setiap teman-teman muslim, marilah kita bijak dalam memilih siapa yang perlu kita dengarkan. Kami pun sebagai orang Kristen, kami pun sama melakukan hal itu. Jika ada pendeta yang salah berbicara dan menuduh agama orang lain yang tidak, maka kami juga akan bereaksi. Sebab hal itu hanya menambah masalah di negeri ini. Karena itu, mari kita bersatu melaporkan orang-orang yang sesuka hatinya berbicara, supaya mereka itu mendapatkan pelajaran bahwa menista atau menjelek-jelekkan agama orang lain tidak dibenarkan. Nah, dan juga teman-teman muslim juga harus tahu kan, di dalam Al-Quran kalian telah mengatakan dengan jelas bahwa jangan mengganggu sesembahan orang lain, jangan mengganggu Tuhan
orang lain jika tidak mau diganggu. Nah, itu sebenarnya sangat jelas. Sangat jelas ayat itu memberikan petunjuk supaya janganlah saling menjelek-jelekkan. Karena itu akan memicu orang lain untuk menjelekkan balik. Karena itu, marilah kita bersatu supaya kita bisa merasakan kedamaian di sini. Sebenarnya, setiap kita yang beragama, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, yang takut akan Tuhan, yang menjunjung tinggi, yang menghargai akan orang lain. Nah, itu mungkin penting sekali untuk kita memahami itu. Saya melihat komentar-komentar dari teman-teman Muslim, mereka cenderung membela orang-orang yang salah. Seperti Bapak Abdul Somad mereka bela, seperti Bapak Yahya Waloni mereka bela, seperti Bapak Yonatan Nandar mereka bela, seperti Bapak Agustan mereka bela. Buka mata kalian teman-teman, masih banyak ustadz-ustadz yang cara berdakwanya itu bagus, masih banyak sekali. Tapi sayangnya, mengapa ya teman-teman Muslim kok cenderung mengikuti orang-orang yang menebarkan kebencian, menebarkan kebohongan? Marilah berpikir jernih, gunakan akal kita yang diberikan Tuhan dengan baik, sehingga kita juga tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ustadz-ustadz tersebut. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.